Revolusi One Piece oleh para generasi Z alias Gen Z di Indonesia dan Nepal kali ini membara di Filipina dan Peru. Benang merahnya, perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang dan merugikan masyarakat. Bendera bajak laut yang berkibar di tengah masa pun menjadi semacam penanda perlawanan anak muda di negara-negara ini. Bendera ini menegaskan solidaritas global generasi muda dalam melawan korupsi dan ketidakadilan. Apa yang terjadi? Bagaimana bendera di serial manga ini bisa menggerakkan gelora anak muda dunia dengan masifnya? Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Di bagian pertama, mari kita melihat munculnya bendera One Piece sebagai simbol perlawanan anak muda di berbagai belahan dunia. Bendera One Piece pertama kali muncul sebagai simbol perlawanan di Indonesia hanya beberapa pekan sebelum HUT ke-80 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025. Kala itu bendera Jolly Roger Luffy berkibar di atas truk pintu toko, bahkan berdampingan dengan bendera merah putih. Fenomena itu sempat menuai perhatian sejumlah pejabat di legislatif dan eksekutif. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pengibaran bendera One Piece sebagai gerakan sistematis yang bisa mengancam persatuan nasional. Bendera itu juga tampak dikibarkan sejumlah demonstran saat aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai kota pada akhir Agustus. Bendera ini juga muncul dalam demonstrasi besar yang mengguncang Nepal. Gen Z di Nepal pun berhasil melengsarkan Perdana Menteri dan Presiden serta sejumlah pejabatnya meski diwarnai bentrokan panas dengan aparat. Menurut laporan media setempat, di tengah ribuan demonstran yang sebagian besar dimotori anak muda Gen Z, tampak bendera bajak laut hitam berlatar kain hitam bergambar tengkorak bertopi jerami berkibar di jalanan Kathmandu dan kota-kota lain. Bendera itu menjadi simbol sikap mereka menolak sensor dan pembungkaman, melawan korupsi, sekaligus menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Bendera Jolly Roger yang dipakai Monkey D. Luffy, karakter dalam serial manga One Piece ini, juga muncul di Prancis. Pusat mode dunia ini juga diguncang gelombang demonstrasi pada Rabu 10 September 2025 lalu. Di Paris, generasi muda mereka menuntut kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran belanja publik serta hari libur nasional. Mereka juga menuntut mundur Presiden Emmanuel Macron dari kursi jabatannya. Terbaru, bendera ini lagi-lagi berkibar di Filipina dan juga Peru. Pada Sabtu 13 September 2025, bendera One Piece berkibar di Filipina untuk memprotes dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek pengendalian banjir. Sedangkan di Peru, demo dipicu oleh skandal korupsi dan aturan baru pensiun. Demo di negara Machu Picchu ini pun seperti di Nepal, diwarnai dengan bentrokan. Bentrokan pecah saat demonstran mencoba mendekati gedung eksekutif dan kongres di Lima. Bendera bajak laut yang viral karena berkibar di tengah badai politik dunia ini adalah logo dari serial anime populer One Piece yang kali pertama diperkenalkan pada tahun 1999. Simbol topi jerami dalam logo bukan sekadar elemen dekoratif, melainkan representasi dari nilai-nilai utama yang dijunjung sang tokoh yakni Luffy yang dijuluki bajak laut topi jerami atau Straw Hat Pirates. Bendera One Piece merepresentasikan kebebasan, loyalitas, dan tekad untuk melindungi sahabatnya. Senyuman lebar di logo One Piece menyiratkan ekspresi ceria, menggambarkan semangat khas Luffy yang berarti kebebasan dan kegembiraan bahkan di tengah bahaya. Mengutip CNN, ahli manga dan anime Andrea Horbinski bilang, dia tak terkejut melihat bendera One Piece diadopsi karena alasan politik. Lewat internet dan media sosial, simbol-simbol ini dapat menyebar lintas batas untuk menggerakkan kaum muda lain yang memiliki keprihatinan serupa. Dua faktor itu jugalah yang membuat demonstrasi Gen Z kali ini terasa berbeda dengan era-era sebelumnya.
Demonstrasi belakangan yang kebanyakan terjadi di Asia membuat dunia melihat transformasi politik yang dipimpin oleh generasi yang lahir di era digital. Mengutip DW News, Gen Z yang lahir antara 1997 hingga 2012 kini muncul sebagai kekuatan yang tangguh untuk menantang otoritarianisme, korupsi, dan kesenjangan ekonomi dengan aktivisme tingkat jalanan. Gen Z dibentuk dari krisis ke krisis, mulai dari resesi ekonomi 2008, pandemi COVID-19, ketimpangan global yang makin membesar, sampai perubahan iklim. Berbagai krisis ini disebut membentuk pandangan dunia kaum muda yang berperan dalam aktivisme mereka. Gen Z juga terpapar konten seputar isu dan peristiwa sosial terus-menerus lewat media sosial, situs berita, atau televisi. Maka tak heran jika generasi yang lahir di era digital ini lebih terdorong untuk bertindak terhadap keluhan sosial atas dasar rasa takut dan kebutuhan. Data dari firma riset Edelman menunjukkan 70% Gen Z terlibat dalam isu sosial dan politik. Meskipun tak semuanya menyebut diri sebagai aktivis penuh, namun mereka tetap sangat terlibat secara sosial dengan cara-cara tertentu. Misalnya dengan memboikot suatu produk, perusahaan, atau negara. Sejumlah pakar menyamakan situasi di Asia dengan Arab Spring, yakni serangkaian protes massal yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara pada awal 2010-an. Masalah yang dihadapi kurang lebih sama, yakni kemarahan atas korupsi dan kesulitan ekonomi. Arab Spring sukses menggulingkan sejumlah pemerintahan, termasuk di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman. Perbedaannya dengan demonstrasi yang terjadi belakangan adalah peran penting media sosial dalam menyebarkan ketidakpuasan dan fasilitasi demonstrasi yang dipimpin oleh pemuda. Dosen studi budaya di Universitas Melbourne, Anissa Erbeta menyebut, adanya media sosial membuat kontrol terpusat atas kaum muda menjadi hampir mustahil. Pandangan serupa disampaikan oleh peneliti di Institut Studi Global dan Kawasan Jerman atau GIGA, Israt Hossein. BBC dalam laporannya juga mengamini jika teknologi telah memberi kaum muda suara yang lebih lantang daripada sebelumnya. Ruang digital memungkinkan generasi ini mengembangkan pandangan politik dengan cara-cara kreatif, mulai dari mencantumkan orientasi seksual di bio Instagram, sampai bergabung dengan grup yang sejalan dengan minat di Discord. Intinya, dunia daring menyediakan wadah yang mungkin tidak generasi ini dapatkan di sekolah, universitas, atau tempat kerja. Di jalanan Jakarta, Kathmandu, Paris, Manila, hingga Lima di Peru, satu bendera yang sama berkibar. Bukan bendera partai, bukan simbol negara, melainkan bendera hitam dengan tengkorak bertopi jerami. One Piece, kisah fiksi dari Jepang, kini menjelma jadi bahasa universal generasi Z. Dari lembaran cerita komik, figur ini pindah ke jalanan. Dari fantasi berubah jadi simbol nyata melawan korupsi, menantang ketidakadilan, dan menolak pembungkaman. Bagi kaum muda, bendera ini adalah identitas, penanda solidaritas lintas negara, lintas budaya, dan lintas bahasa. Sejarah pernah mengenal Arab Spring. Kini dunia menyaksikan babak baru, perlawanan dengan wajah digital, bertenaga media sosial, dan simbol lebih mudah diingat daripada pidato politik manapun. Karena pada akhirnya generasi ini tak lagi mencari panutan di kursi kekuasaan. Mereka menemukannya dalam tokoh fiksi yang setia pada sahabat, berani melawan tirani, dan tak pernah berhenti mengejar kebebasan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.